Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Rahayu, NIM 19042051 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan uji Mann-Whitney dengan menggunakan SPSS. Terkait dengan konsep dasarnya, uji Mann-Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Uji Mann-Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka, dalam uji Mann-Whitney tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Uji Mann-Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji independent sample t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Selanjutnya, ada pun contoh kasus yang saya ambil di sini yakni terkait dengan seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9. Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Kemudian, guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Maka diperoleh nilai atau hasil belajarnya yakni sebagai berikut. Hipotesisnya, ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dengan kelas B. Dan adapun nilai hasil belajarnya dapat kita lihat pada Microsoft Excel yang telah saya sediakan, yakni hasil belajar IPA terdapat kelas A dan juga kelas B, dan telah saya berikan kode yang A dan yang B-nya. Selanjutnya kita masuk kepada aplikasi SPSS. Di sini kita klik variable view. Pada kolom yang pertama, kita tulis dengan hasil. Kolom yang kedua, kelas. Dan pada bagian labelnya, kita tulis hasil belajar IPA. Pada kolom yang kedua, kita tulis kelas. Dan pada bagian kelas ini, kita tulis value-nya yakni value yang pertama, diberi label kelas A. Kemudian kita add value yang kedua. Kita berikan label kelas B. Kemudian di add dan OK. Selanjutnya kita kembali kepada Microsoft Excel. Kita kopikan datanya masing-masing yakni pertama data yang kelas A. Kita masuk kepada aplikasi SPSS bagian data view. Bagian hasil kita kopikan, kita pastekan, maaf. Kemudian kembali lagi kepada Microsoft Excel-nya. Kita kopikan lagi yang bagian kelas B. Selanjutnya masuk kepada aplikasi SPSS dan kita entrykan di bawah yang kelas A tadi. Nah, selanjutnya kita kembali lagi kepada Microsoft Excel. Kita copy kode yang A. Masuk ke SPSS. Kemudian kita kopikan yang bagian kode B. Kita pastekan di SPSS. Nah, setelah data dientrikan ke dalam SPSS, kita klik Analyze. Kemudian klik Non-Parametric Test. Selanjutnya kita klik yang Legacy Dialog. Kemudian kita klik yang Independent Sample. Klik yang Independent Sample. To Independent Sample, maaf. Kemudian kita pindahkan yang hasil belajar IPA-nya kepada Test Variable List. Dan yang kelas kita pindahkan ke Grouping Variable. Kemudian kita ubah define grupnya terlebih dahulu. Yang grup 1 menjadi 1. Grup 2 kita beri 2. Kemudian continue. Kemudian
Pastikan yang Mann-Whitney-nya tercentang dan klik OK. Nah, inilah hasil daripada uji Mann-Whitney dengan SPSS yang kita lakukan. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan Mann-Whitney yang pertama, jika nilai SM signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis diterima. Namun, jika nilai SM signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis ditolak. Adapun hipotesisnya adalah ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dengan kelas B. Kemudian, berdasarkan output tes statistik, diketahui bahwa nilai SM signifikansi totalnya sebesar 0,000, lebih kecil daripada 0,05. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwasanya hipotesis diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dengan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan uji Mann-Whitney dengan menggunakan SPSS. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.